Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ada satu perasaan yang paling menyakitkan namun sering dipendam dalam diam, merasa diremehkan oleh perkataan, oleh sikap, atau oleh perlakuan yang tidak lagi melibatkan kita dalam keputusan. Perasaan ini tidak selalu diucapkan, tetapi terasa dalam hati, seolah pengalaman hidup yang panjang tiba-tiba menjadi tidak bernilai. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, banyak orang tua merasakan hal yang sama. Dulu dimintai pendapat, sekarang lebih sering diabaikan. Dulu didengar, sekarang hanya dianggap pelengkap. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menyimak hari ini, agar kita tahu bahwa perasaan ini bukan milik satu orang saja. Namun Bapak dan Ibu penting kita pahami dengan jujur dan tenang. Diremehkan di usia senja bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Seringkali itu adalah sinyal bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu diperkuat kembali dalam diri. Bukan untuk melawan siapapun, tetapi untuk menjaga martabat dan ketenangan batin. Secara psikologis, manusia menghormati bukan hanya karena usia, tetapi karena sikap, ketegasan, dan kualitas batin yang terlihat dalam keseharian. Ketika orang tua mulai sering mengeluh, mudah tersinggung, atau terlalu bergantung secara emosional, orang lain tanpa sadar mulai bersikap kurang hormat, bukan karena tidak sayang tetapi karena melihat sosok yang terlihat rapuh. Ada seorang bapak bernama Pak Anwar, 81 tahun, tinggal di pinggiran Lampung. Ia berkata pelan, "Saya baru sadar, ketika saya sering mengeluh orang malah menjauh." Setelah ia mulai menata sikap, berbicara lebih tenang, tidak mencampuri berlebihan, dan menjaga harga diri, perlakuan orang-orang di sekitarnya berubah. Bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia memancarkan wibawa kembali. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa kehilangan kehormatan. Justru ini adalah masa untuk menyederhanakan hidup dan menguatkan hal-hal yang esensial. Ketika 5 hal penting dalam diri dijaga dengan sadar, orang lain akan melihat kembali nilai yang mungkin sempat mereka abaikan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 5 hal penting yang perlu dimiliki di usia senja agar Bapak dan Ibu tidak lagi diremehkan dan tetap dihormati. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan keteguhan sikap dan ketenangan batin. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini dekat dengan pengalaman hidup Anda, mari kita lanjutkan bersama. Pelan, jujur, dan bermartabat. Karena dihormati bukan soal kerasnya suara, tetapi kuatnya kualitas diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang perlu dimiliki agar tidak lagi diremehkan di usia senja adalah ketenangan emosi yang terjaga. Banyak orang tua merasa kurang dihormati bukan karena usia mereka, melainkan karena emosi yang mudah terlihat goyah. Ketika emosi naik turun, orang lain tanpa sadar mulai mengurangi rasa segan. Di usia senja, kelelahan fisik dan perubahan peran sering membuat perasaan lebih sensitif. Hal kecil terasa besar. Kata sederhana terasa menyakitkan. Jika emosi sering meledak atau keluhan sering diulang, orang di sekitar akan belajar satu hal. Lebih aman menjaga jarak. Jarak inilah yang kemudian terasa seperti diremehkan. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang stabil dan bisa mengendalikan diri. Ketika orang tua mampu tetap tenang meski keadaan tidak sesuai harapan, wibawa muncul dengan sendirinya. Tenang bukan berarti diam menelan semuanya. Tenang berarti memilih waktu, kata, dan cara yang tepat untuk menyampaikan perasaan. Ada seorang ibu bernama Bu Ramlah, 77 tahun, tinggal di pinggiran Banjarmasin. Dulu ia mudah tersinggung jika anaknya terlambat datang. Setiap pertemuan diisi keluhan, lama-lama anak-anak datang dengan rasa sungkan. Setelah ia belajar menenangkan diri dan menyambut dengan wajah ramah, suasana berubah. Anak-anak tidak hanya datang lebih sering, tetapi juga lebih menghargai pendapatnya. Bapak dan Ibu, ketenangan emosi adalah bentuk kekuatan batin, bukan kelemahan. Orang yang tenang menunjukkan bahwa ia tidak mudah dipermainkan oleh keadaan. Ia memegang kendali atas dirinya sendiri. Dan siapapun yang memegang kendali atas dirinya akan lebih mudah dihormati oleh orang lain. Latihan kecil yang bisa dilakukan adalah memberi jeda sebelum merespons. Tarik napas, tahan sejenak, lalu berbicara. Jeda singkat ini seringkali menyelamatkan wibawa kita. Kata yang keluar menjadi lebih bijak, nada menjadi lebih lembut, dan pesan lebih mudah diterima. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini ingin mulai mengembalikan rasa hormat yang mungkin sempat memudar, mulailah dari dalam diri.
Jaga emosi tetap stabil, kurangi reaksi berlebihan. Karena ketika batin tenang, sikap pun memancarkan kewibawaan. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal kedua, hal yang membuat orang lain kembali mendengar dan menghargai Anda tanpa perlu meninggikan suara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang membuat seseorang tidak lagi diremehkan di usia senja adalah cara berbicara yang terjaga, tidak berlebihan, tetapi selalu berbobot. Banyak orang tua merasa pendapatnya tidak lagi didengar, padahal tanpa disadari, cara menyampaikan membuat orang lain sulit menaruh perhatian. Di usia senja, pengalaman hidup memang panjang. Wajar jika ingin berbagi banyak hal. Namun ketika berbicara terlalu sering, terlalu panjang, atau terlalu mengulang keluhan yang sama, kata-kata kehilangan bobotnya. Orang lain mulai mendengar, tetapi tidak lagi menyimak. Dari sinilah rasa diremehkan perlahan muncul. Secara psikologis, manusia lebih menghargai ucapan yang jarang tetapi bermakna. Orang yang tidak banyak bicara, namun ketika berbicara selalu tepat dan tenang, akan dipandang sebagai sosok yang layak diperhatikan. Kata-katanya tidak dianggap angin lalu karena tidak keluar sembarangan. Ada seorang bapak bernama Pak Salim, 82 tahun, tinggal di pinggiran Tegal. Ia dikenal jarang memberi komentar, namun setiap kali berbicara, kalimatnya singkat dan jernih. Anak-anaknya berkata, "Kalau Bapak sudah bicara, kami berhenti dan mendengarkan." Bukan karena takut, tetapi karena tahu setiap kata Bapak punya makna. Bapak dan Ibu berbicara seperlunya bukan berarti memendam perasaan. Ini tentang memilih momen yang tepat. Tidak semua hal perlu dikomentari. Tidak semua perbedaan perlu diperdebatkan. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak selalu memberi pendapat, orang lain justru akan mencari pendapat kita. Cara ini juga menjaga martabat. Orang tua yang tidak mudah ikut campur dalam setiap urusan keluarga akan terlihat lebih dewasa. Anak-anak merasa dihormati ruangnya, dan sebagai balasannya, mereka akan lebih menghormati kehadiran orang tua. Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah bertanya sebelum memberi nasihat. Apakah pendapat saya dibutuhkan sekarang? Jika ya, sampaikan dengan tenang dan singkat. Jika tidak, simpan. Kesabaran ini akan mengangkat nilai ucapan kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kata-kata dijaga, wibawa ikut terjaga. Orang lain tidak lagi melihat kita sebagai sosok yang cerewet atau mudah mengeluh, tetapi sebagai pribadi yang matang dan penuh pertimbangan. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal ketiga, hal yang membuat orang lain kembali segan, karena melihat Anda sebagai pribadi yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang membuat seseorang tidak lagi diremehkan dan tetap dihormati di usia senja adalah kemandirian batin. Ini bukan tentang menolak bantuan atau merasa tidak membutuhkan siapapun, melainkan tidak menggantungkan harga diri dan kebahagiaan pada perlakuan orang lain. Banyak orang tua tanpa sadar menilai dirinya dari perhatian sekitar. Jika sering dihubungi, hati tenang. Jika jarang diajak bicara, hati gelisah. Jika pendapat dipakai, merasa dihargai. Jika tidak, merasa diabaikan. Pola ini membuat emosi mudah naik turun mengikuti sikap orang lain. Ketika emosi terlihat rapuh, orang di sekitar tanpa niat buruk mulai bersikap kurang segan. Secara psikologis, manusia menghormati sosok yang stabil dan tidak mudah goyah. Orang tua yang mampu berdiri tenang meski tidak selalu diperhatikan memancarkan kekuatan yang halus namun nyata. Mereka tidak menuntut, tidak mengeluh berlebihan, dan tidak menunjukkan ketergantungan emosional. Sikap inilah yang membuat orang lain kembali menjaga sikap. Ada seorang ibu bernama Bu Hasanah, 79 tahun, tinggal di pinggiran Pati. Dulu ia sering merasa sedih jika anak-anaknya sibuk. Ia menyindir dengan halus, berharap dimengerti. Namun setelah ia mulai mengisi hari dengan rutinitas yang bermakna, berkebun, membaca, dan beribadah, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi menunggu perhatian untuk merasa berharga. Anehnya, justru setelah itu anak-anaknya lebih sering datang dan lebih menghargai pendapatnya. Bapak dan Ibu, kemandirian batin membuat kita tidak mudah dipermainkan oleh keadaan. Kita tetap hangat, tetapi tidak melekat berlebihan. Tetap peduli, tetapi tidak menuntut. Sikap seperti ini menunjukkan kematangan yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkan. Kemandirian batin juga tercermin dari cara kita berbicara tentang diri sendiri. Orang tua yang sering merendahkan diri, mengatakan dirinya sudah tidak berguna, tidak penting, atau hanya merepotkan,
tanpa sadar sedang melemahkan wibawanya sendiri. Sebaliknya, orang tua yang berbicara dengan percaya diri namun rendah hati menunjukkan bahwa usia tidak mengurangi nilainya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin kembali dihormati, bangunlah kemandirian batin. Isi hari dengan makna. Jaga harga diri tanpa perlu membuktikan apapun, karena orang yang berdiri kokoh di dalam akan selalu terlihat kuat di luar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas hal keempat, hal yang membuat orang lain melihat Anda sebagai sosok yang konsisten, dapat dipercaya, dan layak dihormati dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang membuat seseorang tidak lagi diremehkan dan tetap dihormati di usia senja adalah konsistensi dalam sikap dan nilai hidup. Banyak orang kehilangan wibawa bukan karena kurang baik, tetapi karena sikap yang berubah-ubah. Hari ini lembut, besok mudah tersinggung. Hari ini tegas, besok mengalah tanpa arah. Ketidakkonsistenan membuat orang lain bingung bagaimana harus bersikap. Di usia senja, anak dan keluarga memperhatikan satu hal penting. Apakah orang tua dapat dipercaya dalam sikapnya? Bukan soal selalu benar, tetapi soal stabil. Ketika orang tua konsisten dalam kejujuran, keadilan, cara berbicara, dan cara memperlakukan semua pihak, rasa hormat tumbuh pelan namun kuat. Orang lain tahu batas, tahu nilai, dan tahu bahwa sikap orang tua tidak ditentukan oleh suasana hati semata. Secara psikologis, konsistensi menciptakan rasa aman. Anak-anak lebih segan kepada orang tua yang bisa diprediksi sikapnya, tenang saat berbeda pendapat, adil saat memberi penilaian, dan tidak berubah hanya karena emosi sesaat. Dari rasa aman inilah hormat lahir. Bukan hormat karena takut, melainkan hormat karena percaya. Ada seorang bapak bernama Pak Umar, 84 tahun, tinggal di pinggiran Kudus. Ia dikenal konsisten dalam satu hal, adil dan jujur. Ia tidak memihak satu anak dan meremehkan yang lain. Ia tidak memuji berlebihan dan tidak mencela berlebihan. Anak-anaknya berkata, "Kami mungkin tidak selalu setuju, tapi kami selalu menghormati karena Bapak tidak berubah-ubah." Konsistensi seperti inilah yang membuat wibawa bertahan lama. Bapak dan Ibu, konsistensi juga berarti menjaga nilai meski keadaan berubah. Tetap santun meski berbeda pendapat. Tetap rendah hati meski pengalaman panjang. Tetap menjaga ucapan meski merasa benar. Ketika nilai dijaga, usia tidak menjadi alasan untuk bersikap semaunya. Justru usia menjadi bukti kedewasaan. Perlu diingat, konsistensi bukan berarti keras kepala. Kita tetap bisa belajar dan menyesuaikan diri. Namun perubahan dilakukan dengan sadar dan bertahap, bukan karena tekanan atau emosi sesaat. Sikap seperti ini menunjukkan kedalaman batin yang membuat orang lain segan untuk meremehkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati dalam jangka panjang, jaga konsistensi sikap. Jadilah pribadi yang utuh, yang ucapannya sejalan dengan tindakannya. Karena di usia senja, keteladanan yang konsisten adalah bahasa hormat yang paling kuat. Di segmen berikutnya kita akan membahas hal kelima dan terakhir. Hal yang menyempurnakan semuanya dan membuat wibawa Anda terasa hangat, bukan menakutkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang menyempurnakan semuanya adalah lembut dalam ucapan, tetapi tegas dalam batas. Inilah keseimbangan yang membuat seseorang tidak diremehkan namun juga tidak ditakuti. Banyak orang kehilangan wibawa karena terlalu keras, sementara yang lain diremehkan karena terlalu mengalah. Usia senja mengajarkan kita untuk menemukan titik tengah yang bijak. Lembut dalam ucapan berarti memilih kata yang menenangkan, nada yang rendah, dan sikap yang tidak merendahkan siapapun. Anak dan keluarga akan lebih mudah mendengar ketika merasa dihargai. Namun kelembutan tanpa batas bisa membuat orang lain melangkah terlalu jauh. Disinilah ketegasan diperlukan, bukan dengan marah, melainkan dengan kejelasan sikap. Secara psikologis manusia menghormati sosok yang jelas batasnya. Orang tua yang tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak akan lebih dihargai. Ketegasan yang tenang memberi pesan, saya menghargai Anda dan saya juga menghargai diri saya. Pesan inilah yang membangun rasa segan yang sehat. Ada seorang ibu bernama Bu Khotimah, 81 tahun, tinggal di pinggiran Purwokerto. Ia dikenal sangat halus tutur katanya, tetapi selalu jelas dalam prinsip. Ketika ada hal yang tidak sesuai nilai hidupnya, ia berkata singkat dan tenang. Ibu tidak bisa menerima itu. Tanpa berdebat panjang. Anak-anaknya menghormati keputusan itu karena disampaikan dengan martabat. Bapak dan Ibu, ketegasan tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang.
Seringkali satu kalimat yang jelas dan konsisten sudah cukup. Yang terpenting adalah tidak berubah-ubah. Ketika batas dijaga dengan tenang, orang lain akan belajar menghormatinya. Lembut dalam ucapan juga berarti berhenti menyindir, berhenti mengungkit masa lalu, dan berhenti menekan dengan rasa bersalah. Sindiran melemahkan wibawa, kejelasan justru menguatkannya. Ketika komunikasi bersih dan batas tegas, hubungan menjadi lebih sehat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika ingin tidak lagi diremehkan, latihlah keseimbangan ini. Bicara dengan hati yang tenang, berdiri dengan batas yang jelas. Dari sanalah wibawa terasa, hangat, tidak kaku, tegas, tidak keras. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum kelima hal ini secara utuh, agar menjadi pegangan sederhana untuk menjaga martabat dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 5 hal penting ini, kini mulai terlihat satu benang merah yang kuat. Diremehkan bukan semata karena usia, tetapi karena kualitas sikap yang terbaca oleh orang lain. Dan kabar baiknya, kualitas sikap selalu bisa diperkuat di usia berapapun. Ketika ketenangan emosi terjaga, orang lain merasa aman berada di dekat kita. Ketika kita berbicara seperlunya namun berbobot, kata-kata kita kembali didengar. Saat kemandirian batin tumbuh, kita tidak lagi tampak rapuh. Dengan konsistensi nilai, wibawa menjadi stabil. Dan ketika kelembutan berjalan seiring ketegasan, martabat terasa hangat, bukan kaku, bukan menekan. Bapak dan Ibu, 5 hal ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling menguatkan. Orang tua yang tenang biasanya juga lebih selektif dalam berbicara. Orang tua yang mandiri secara batin cenderung lebih konsisten dalam nilai. Dan orang tua yang tegas dengan batas akan lebih mudah bersikap lembut tanpa takut diremehkan. Inilah mengapa perubahan kecil pada satu hal sering membawa perubahan besar pada keseluruhan sikap. Secara psikologis, manusia merespons sinyal. Cara kita duduk, berbicara, merespons perbedaan, dan menghadapi kekecewaan, semua mengirimkan pesan tentang siapa diri kita. Ketika sinyal yang dikirim adalah kestabilan, kejelasan, dan ketenangan, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Mereka berhenti bersikap meremehkan, bukan karena diminta, tetapi karena merasakan wibawa yang nyata. Ada banyak orang tua yang berkata, "Saya tidak berubah banyak, tapi sekarang orang-orang lebih menghormati." Biasanya, perubahan itu memang tidak besar di luar tetapi besar di dalam. Mereka berhenti mengeluh, berhenti menuntut, mulai menjaga diri. Dari situlah perubahan sikap orang lain muncul. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa kehilangan kendali. Justru ini adalah masa memilih dengan sadar. Memilih respon yang lebih bijak, memilih kata yang lebih tepat, dan memilih sikap yang menjaga martabat. Ketika pilihan ini diulang setiap hari, rasa diremehkan tidak lagi punya tempat. Jika selama ini Anda merasa kurang dihargai, jangan berkecil hati. Perubahan tidak perlu diumumkan, ia cukup dijalani. Orang lain akan melihat, merasakan, lalu menyesuaikan sikapnya dengan sendirinya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke refleksi martabat diri di usia senja. Bagaimana menghormati diri sendiri agar orang lain pun kembali menghormati Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum berharap tidak diremehkan oleh siapapun, ada satu fondasi yang perlu ditegakkan terlebih dahulu, martabat diri. Banyak orang tua tanpa sadar melemahkan martabatnya sendiri, bukan karena kurang baik, tetapi karena terlalu sering merendahkan diri, meminta pengakuan, atau merasa bersalah hanya karena membutuhkan perhatian. Di usia senja, martabat tidak lagi ditentukan oleh jabatan, penghasilan, atau kesibukan. Martabat lahir dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Ketika orang tua sering berkata, "Saya ini sudah tidak berguna," atau "Saya hanya merepotkan," pesan itu tertanam, bukan hanya di pikiran sendiri, tetapi juga ditangkap oleh orang lain. Lama-kelamaan, sikap orang di sekitar ikut menyesuaikan pesan tersebut. Secara psikologis, manusia merespons isyarat. Jika kita menempatkan diri terlalu rendah, orang lain tanpa niat jahat akan cenderung mengikuti posisi itu. Sebaliknya, ketika kita berbicara dengan percaya diri yang tenang, menjaga postur, menjaga pilihan kata, dan tidak meminta validasi berlebihan, orang lain akan membaca sinyal harga diri yang sehat. Dari sinilah rasa hormat kembali tumbuh. Ada seorang bapak bernama Pak Nurdin, 85 tahun, tinggal di pinggiran Tasikmalaya. Ia berhenti meminta maaf untuk hal-hal kecil yang bukan kesalahannya. Ia tetap sopan, tetapi tidak merendahkan diri. Ia berkata, "Saya belajar berdiri lurus, meski berjalan pelan."
Sejak itu, keluarga memperlakukannya dengan lebih hormat, bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia menjaga martabatnya sendiri. Bapak dan ibu menghormati diri sendiri juga berarti menjaga batas. Tidak semua candaan harus ditertawakan, tidak semua permintaan harus dituruti, tidak semua komentar perlu dibalas. Memilih diam dengan tenang seringkali lebih bermartabat daripada membela diri dengan emosi. Martabat diri tercermin dari hal-hal kecil, cara duduk, cara menyapa, cara mengakhiri percakapan, dan cara merespons perbedaan. Ketika kita konsisten menjaga hal-hal kecil ini, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Mereka belajar bahwa di hadapan mereka berdiri seseorang yang layak dihormati. Bapak dan ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa menunduk, melainkan masa berdiri dengan tenang. Tidak perlu keras, tidak perlu tinggi suara, cukup tegak di dalam. Ketika martabat dijaga dari dalam, rasa diremehkan kehilangan pijakannya. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana menjaga wibawa tanpa menjauhkan kasih, agar Anda tidak hanya dihormati, tetapi juga tetap dekat dan hangat dalam keluarga. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah martabat diri ditegakkan, tantangan berikutnya adalah menjaga wibawa tanpa kehilangan kehangatan. Banyak orang tua terjebak pada dua ekstrem, terlalu keras agar dihormati, atau terlalu mengalah agar disukai. Keduanya sama-sama berisiko. Yang dibutuhkan di usia senja adalah keseimbangan yang bijak. Wibawa membuat orang lain menjaga sikap, kasih membuat orang lain ingin dekat. Jika hanya wibawa yang ditonjolkan, hubungan menjadi kaku dan berjarak. Jika hanya kasih tanpa batas, orang lain merasa terlalu bebas dan mulai meremehkan. Keseimbangan inilah yang membuat orang tua dihormati sekaligus dirindukan. Secara psikologis, anak dan keluarga menghormati figur yang stabil dan konsisten. Mereka ingin tahu di mana batasnya, sekaligus merasa aman untuk bersandar. Ketika orang tua jelas dalam sikap tetapi lembut dalam penyampaian, pesan diterima tanpa perlawanan. Orang lain tidak merasa ditekan namun juga tidak berani melewati batas. Ada seorang ibu bernama Bu Rini, 80 tahun, tinggal di pinggiran Sragen. Ia selalu menyapa dengan hangat, mendengarkan dengan sabar, dan memberi dukungan tanpa mengatur. Namun ketika ada keputusan yang bertentangan dengan nilai hidupnya, ia berkata dengan tenang, "Ibu tidak setuju, dan ibu memilih di sini." Tanpa marah, tanpa drama, anak-anaknya menghormati sikap itu dan tetap dekat dengannya. Bapak dan ibu menjaga wibawa tanpa menjauhkan kasih juga berarti menghentikan cara-cara halus yang melemahkan diri. Menyindir, mengungkit jasa, atau memainkan rasa bersalah. Cara-cara ini mungkin membuat orang lain menuruti sesaat, tetapi mengikis rasa hormat dalam jangka panjang. Kejelasan sikap jauh lebih dihargai daripada manipulasi emosi. Kasih yang dewasa tidak menuntut balasan, wibawa yang sehat tidak perlu ditakuti. Ketika keduanya berjalan seiring, keluarga melihat sosok orang tua yang matang, yang tahu kapan merangkul dan kapan berdiri pada batas. Sosok seperti inilah yang jarang diremehkan. Bapak dan ibu yang saya muliakan, jika ingin dihormati tanpa menjauhkan orang-orang tercinta, latihlah keseimbangan ini setiap hari. Sambut dengan hangat. Tegaskan dengan tenang. Pilih kata dengan bijak. Dari sinilah hubungan yang sehat dan bermartabat tumbuh. Di segmen terakhir kita akan merangkum kelima hal ini secara utuh dan menutup dengan penegasan hangat agar menjadi pegangan sederhana untuk menjalani usia senja tanpa diremehkan dan tetap dihormati. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari segmen pertama hingga segmen terakhir, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Tidak lagi diremehkan di usia senja bukan tentang melawan siapapun, melainkan tentang menguatkan kualitas diri. Kita telah membahas 5 hal penting yang, ketika dijaga dengan sadar, mengubah cara orang lain bersikap kepada kita. Ketenangan emosi membuat orang merasa aman dan segan. Cara berbicara yang seperlunya namun berbobot, membuat kata-kata kembali didengar. Kemandirian batin menunjukkan bahwa kita kuat tanpa bergantung berlebihan. Konsistensi dalam sikap dan nilai hidup membangun wibawa yang stabil. Dan kelembutan yang disertai batas tegas menjaga martabat tanpa menjauhkan kasih. Bapak dan ibu, kelima hal ini bukan teori rumit. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari. Menahan satu reaksi berlebihan, memilih satu kalimat yang lebih tenang. Tidak merendahkan diri sendiri, dan berdiri tegak pada nilai yang kita yakini. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk aura wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Usia senja bukan masa untuk meninggikan suara agar didengar.
bukan pula masa mengalah agar disukai. Ini adalah masa berdiri dengan tenang, tanpa membuktikan apapun. Ketika kita berhenti mengemis perhatian dan mulai menjaga martabat, orang lain akan menyesuaikan sikapnya. Rasa hormat datang bukan karena dituntut, tetapi karena terasa layak diberikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika selama ini Anda merasa diremehkan, jangan berkecil hati. Itu bukan akhir cerita. Seringkali, itu hanyalah tanda bahwa ada bagian diri yang perlu diperkuat kembali, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk menata hari-hari ke depan dengan lebih bermakna. Mulailah dari satu hal yang paling dekat dengan hati Anda. Tidak perlu sekaligus, tidak perlu diumumkan, jalani dengan tenang, biarkan sikap berbicara. Orang-orang di sekitar akan melihat, merasakan, lalu menghormati, tanpa diminta. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar hal mana yang ingin Anda latih mulai hari ini. Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi sesama lansia yang sedang belajar menua dengan bermartabat. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan-renungan hangat tentang usia senja, ketenangan batin, dan kebijaksanaan hidup, silakan ikuti dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan, tenang, dan saling menguatkan. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dijalani dengan kepala tegak, hati tenang, dan martabat yang terjaga.